Oke, baik. Shalom. Perkenalkan, nama saya Petrus Panmabikon dari Prodi PJKR kelas A di Universitas Kristen Arta Wacana. Di sini saya akan mempresentasikan ini tugas saya, yakni tugas domain afektif. Di sini domain afektif dibagi menjadi 3, yaitu pengertian domain afektif, tingkatan domain afektif, dan perkembangan instrumen afektif. Dan di sini pengertian domain afektif adalah penilaian yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian afektif mencakup watak dan perilaku, sifat, tampak, ciri-ciri khas siswa pelajar, perasaan, minat, yang berkaitan dengan kebaikan siswa atau ciri-ciri siswa. Belajar efektif dari tampak peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran yang diajarkan, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran tersebut, motivasi yang tinggi untuk tahu dan lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya. Penghargaan atau rasa hormat terhadap guru menentukan keberhasilan belajar seseorang. Pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi atau efektif peserta didik yang memiliki minat belajar dan sikap yang baik atau sikap positif terhadap pelajaran, akan merasa senang dan mempelajari mata pelajaran tertentu sehingga siswa dapat mencapai hasil pembelajarannya. Tingkatan domain afektif menurut Krathwohl 1961, bila ditelusuri, hampir tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam mempelajari sains, misalnya, di dalam ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen efektif. Tingkatan ranah efektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu receiving atau attending, responding, following, organization, dan characterization. Di sini kita mulai dari tingkat receiving. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, dan sebagainya. Sebagainya tugas mendidik dan mengarahkan perhatian atau peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran efektif, misalnya mendidik, mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, pengembangan perangkat, penilaian afektif, senang bekerja sama, dan sebagainya. Belajar kesenangan untuk siswa dasar. Kesenangan akan menjadi kebiasaan. Kesenangan ini menjadi kebiasaan, dan hal yang diharapkan yaitu kebiasaan yang positif yang bisa kita dari guru ajarkan untuk siswa agar mereka bersemangat dalam membelajar tingkat revisi. Oke. Dan di sini tingkat responding, kita mulai ke yang kedua, tingkat responding. Responding ini merupakan partisipasi atau peserta didik yang sebagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena
khusus, tetapi ia juga bereaksi hasil pembelajaran yang mengenai tingkat responding. Nah, ia juga bereaksi hasil pembelajaran pada ranah ini menekan pada pemerolehan kepuasan responding, berkeinginan memberikan respon, atau kepuasan dalam memberi respon. Seperti guru merespon siswa dengan baik, agar siswa juga sangat bersenang hati untuk belajar pembelajaran tersebut. Tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal-hal yang menegangkan atau menekankan pada pencarian, yaitu hasil dari kesenangan pada aktivitas pembelajaran khusus tersebut. Misalnya senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang membantu guru, dan senang membantu orang-orang kesusahan dalam masalah dengan kebersihan dan kerapian dan sebagainya. Nah, yang ketiga, tingkat following. Tingkat following melibatkan penentuan nilai, kekayaan atau keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai atau objek, semisal keinginan untuk meningkatkan komitmen following. Nah, following atau penilaian berbasis pada internalisasi dan seperangkat nilai yang spesifik. Ya, saya ulangi. Berbasis ini internalisasi dan seperangkat nilai yang berspesifik. Hasil belajar pada tingkat ini berhubung dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar dikenal secara jenius. Ya, oke, lanjut. Ini tingkat organisation. Pada tingkat organisation, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan dengan konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa nilai atau organisasi sistem nilai. Misalnya perkembangan filsafat hidup. Oke, lanjut. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah tingkat karakteristion. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Tingkat ini biasanya membawa peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Nah, di sini bisa saya ulangi lagi. Tingkat karakteristik ini sangat penting untuk perkembangan terhadap anak-anak karena berkaitan dengan masalah pribadi, masalah hormat, dan sosial. Tingkat ini juga kalau kita biarkan mungkin sangat berdampak besar, masalah besar bagi anak-anak milenial sekarang karena tidak menghargai sesama umur atau yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, di sini tingkat karakteristik ini membangun motivasi anak
agar bisa menghormati sesama, mau sesama yang lebih tua, beda agama, beda ras, beda suku, mau yang lebih muda atau sama umur. Dengan tingkat karakterision ini, maka kita bisa membantu anak dalam melakukan hal tersebut. Di sini juga kita akan mempelajari tingkat emosi anak, tingkat nasional anak, dan tingkat kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut melalui tingkat karakterision. Oke. Tingkat kemampuan ranah aktif atau sikap dan nilai ranah ekspresi umum. Di sini saya akan menjelaskan ini receiving atau biasa kita kaitkan dengan menerima, dan responding itu biasanya kita kaitkan dengan menanggapi sesama atau menanggapi hak orang lain. Following itu biasanya kita kaitkan dengan cara menghargai sesama atau menghargai orang yang lebih dewasa atau di bawah kita atau sesama umur. Yang ketiga, organisation atau mengatur kembali diri kita yang sudah lama dikendalikan oleh sikap negatif. Di sini kita bisa belajar organisation atau mengatur diri kembali agar kembali ke jalan positif. Seperti contohnya kita membantu orang yang dalam keadaan susah, bantu orang yang dalam keadaan benar-benar membutuhkan kita, dan membantu orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Di sini kita bisa belajar hal tersebut, yakni organisasi atau mengatur diri. Dan yang terakhir, karakterisasi atau menjadikan pola hidup. Nah, pola hidup ini kita bisa mengambil dari secara kita hidup dari pola pikir. Pola pikir ini akan mengatur kita ke cara pola hidup. Nah, di sini kalau kita belajar karakterisasi, kita bisa menjadikan pola hidup sebagai paduan hidup kita, yakni membuat hal-hal yang positif atau menjanjikan hal-hal yang positif terhadap orang lain. Kita harus menjadikan hidup pola agar kita bisa diakui oleh masyarakat bahwa kita ini sangat berguna. Apalagi kalau kita sudah mulai kuliah dan kita mulai mengajari anak-anak yang di bawah umur, kita harus belajar terlebih dahulu karakterisasi, karena ini berkaitan dengan karakter seseorang. Menurut saya karakter seseorang ini kita sebetulnya tidak main-main, karena karakter ini tergantung kembali dengan diri kita. Karakter yang baik juga salah satu berdampak positif bagi masyarakat, karena kita tahu hal-hal positif. Jika semua orang mempunyai hal-hal positif itu, maka suatu lingkungan akan sangat berdampak baik. Nah, kebalikannya dengan ini karakterisasi menjadikan pola hidup seperti pola hidup yang negatif. Ini juga sangat berdampak negatif untuk lingkungan sekitar dan pola-pola hidup di tempat kita tinggal. Kalau misalnya kita mempelajari hal-hal yang negatif itu sangat berdampak buruk untuk masyarakat dan lingkungan kita. Apalagi kalau kita mempunyai adik-adik yang masih tumbuh, kita kasih belajar hal-hal yang buruk, pasti mereka juga akan memperlukan hal yang tersebut. Maka dari sini kita perlu mempelajari karakterisasi agar bisa menjadi pola hidup yang baik untuk keberlangsungan hidup kita, untuk generasi masa depan, generasi emas kita,
Maka dari itu kita belajar ranah ekspresi umum, yaitu karakterisasi atau pola hidup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ada, masih ada. Oke, baik, minta maaf. Ada 5 macam penilaian efektif. Baik, saya lanjut. Tadi saya pikir sudah selesai. Ada 5 macam penilaian efektif, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Nah, sikap ini kita belajar sikap yang baik ya. Kalau sikap yang buruk kita skip. Kita belajar sikap yang baik. Pokoknya hal yang berkaitan dengan positif, kebaikan, itu yang harus kita belajar dalam penilaian efektif. Yang kedua, minat. Minat itu yang minat belajar, minat memperbaiki diri, minat segalanya dalam hal-hal yang berbentuk kebaikan. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri ini kita memulai hidup kembali diri. Nah, apabila kita sudah memasuki diri yang buruk, maka kita belajar konsep diri ini agar kita kembali ke konsep yang benar. Dan nilai. Yang keempat, nilai. Nilai ini salah satu ini berkaitan dengan kebergantungan hidup kita. Nilai juga salah satu permasalahan jikalau kita memerlukan nilai yang buruk. Orang bisa nilai kita dari hal-hal yang negatif. Padahal kita selama kita hidup ini kita sangat suka membantu orang. Hanya karena kita membuat satu kesalahan, maka orang lain menganggap kita nilai yang buruk. Dan yang terakhir itu moral. Moral itu suatu kebaikan dalam hati. Moral itu seperti etika ya. Etika itu kita belajar terus ini menghargai orang, menghargai yang lebih tua atau menghargai yang lebih muda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam.